Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Susir Naningsih. Biasa dipanggil Bu Susi. Di SMP Mardi Siswa 2 ini, Bu Susi mengajar mata pelajaran IPA. Anak-anakku, di masa pandemi ini, anak-anak jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan dengan selalu mengingat 5M. Yang pertama, selalu memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, selalu menjaga jarak. Yang keempat, anak-anak harus menghindari atau mengurangi kerumunan. Dan yang kelima, hindarilah mobilitas atau berpergian yang tidak sangat perlu. Baik anak-anakku, pada pagi hari ini Bu Susi akan menyampaikan materi di MPLS, yaitu tentang tata krama, baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan SMP Mardi Siswa 2 Semarang. Untuk itu anak-anak bisa menyimak tayangan PowerPoint yang akan Bu Susi bacakan. Di pagi hari ini Bu Susi akan menyampaikan materi tentang tata krama dan budi pekerti, khususnya di lingkungan SMP Mardi Siswa 2 Semarang. Jadi nanti anak-anak akan belajar apa saja yang harus diperhatikan ketika anak-anak belajar di lingkungan kita, yaitu SMP Mardi Siswa 2. Perhatikan anak-anak, di sini ada 3 jenis gambar. Pikirkanlah bila lingkungan sekolah seperti ini. Tentunya tidak sangat nyaman sekali dengan lingkungan yang sangat kurang baik. Lihat di gambar 1 ada orang, anak-anak yang sedang bertengkar. 2, bullying terhadap teman, jelas itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga, perilaku menyimpang. Anak-anak memakai seragam, masih di bawah umur, tetapi melakukan tindakan merokok di sepanjang atau di daerah kawasan sekolah. Nah, di sini kita akan belajar apa itu tata krama. Jadi anak-anak, tata krama sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia itu berasal dari kata tata dan krama. Tata itu artinya aturan, kaidah atau susunan. Sedangkan krama itu adalah ragam hormat. Jadi, tata krama adalah aturan atau kaidah sopan santun. Tata krama atau sopan santun sering disebut dengan etiket, adalah aturan-aturan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis dalam pergaulan manusia. Jadi anak-anakku, dimanapun kalian berada, itu harus memperhatikan tata krama atau sopan santun agar kalian diterima di lingkungan mana saja. Tujuan sopan santun adalah untuk saling menghargai, menghormati dan melayani sehingga pergaulan menjadi menyenangkan. Dasar-dasar tata krama. 1. Sopan santun. Anak-anak harus selalu menerapkan perilaku sopan santun, baik dimulai dari lingkungan keluarga dengan orang tua, kakak maupun adik, saudara, tetangga. Kemudian di lingkungan sekolah juga harus berlaku sopan santun terhadap siapa saja, bapak ibu guru, karyawan, maupun kakak kelas dan teman sebaya. Kemudian memberikan perhatian kepada orang lain, setidaknya anak-anak dalam bergaul itu misalnya melihat atau bertemu dengan bapak ibu guru menyapa, dengan kakak kelas juga memberi sapaan yang baik. Itu salah satu bentuk perhatian kepada orang lain. Kemudian ada menjaga perasaan orang lain. Jadi anak-anak harus membiasakan diri untuk menjaga perasaan, berkata yang baik, sopan. Kemudian tidak melakukan bullying baik perkataan maupun perbuatan, meskipun itu dengan teman sekelas. Kemudian menepati waktu dan janji. Nanti selama belajar di SMP Mardi Siswa 2, apabila sudah diizinkan untuk tatap muka atau luring, anak-anak harus bisa mentaati
waktu belajar di lingkungan SMP Mahasiswa 2. Kalau berangkat pagi masuk pukul 6.45, ya anak-anak harus menepati janji. Kemudian memiliki rasa toleransi. Jadi misalnya ada teman kalian yang sedang beribadah, kalian mungkin lagi lewat atau apa, kalian harus memiliki rasa toleransi, saling menghargai atau mengerti kondisi orang lain. Kemudian dapat menguasai diri. Jadi anak-anak itu selama bergaul, misalnya ada kesalahpahaman, anak-anak harus menahan emosi, harus bisa menguasai diri, tidak terbawa oleh emosi sehingga memancing untuk perkelahian. Berusaha untuk memahami orang lain, yaitu sama ya, berarti menguasai diri dan memahami orang lain kondisinya, berarti beretika. Kemudian manfaat tata krama dalam kehidupan manusia. Kalau anak-anak selalu memiliki etika dalam bertata krama, 1, membuat seseorang disegani, dihormati, dan disenangi. Jadi kalau anak-anak itu bersikap santun, menjaga attitude, tentunya orang-orang di sekitar Anda itu akan merasa menghormati Anda. Kemudian hubungan baik dengan orang lain. Jadi orang lain akan sangat senang berhubungan dengan anak-anak kalau anak-anak itu menerapkan tata krama. Memberi keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Kemudian dapat memelihara suasana yang baik di lingkungan keluarga, sekolah, kantor, dan masyarakat. Jadi anak-anak terapkanlah tata krama di dalam lingkungan mana saja, baik di keluarga, sekolah, maupun di masyarakat. Nanti anak-anak sendiri yang akan memberikan kenyamanan pada diri sendiri. Kemudian tata krama yang perlu diperhatikan yaitu 1, tata krama berbicara. Jadi biasakanlah anak-anak untuk berbicara yang santun. Jangan asal ngomong, mengurangi kata-kata yang tidak baik atau tidak perlu. Misalnya bercanda dengan teman, menggunakan kata-kata yang menyakitkan, tidak memisuhi temannya, atau mengumpat, itu tolong dijaga atau dikurangi. Kemudian tata krama berpakaian. Jadi ada istilah ajining diri gumathok saka ing lati dan busana. Jadi lati itu tadi perkataan, kalau busana itu cara berpakaian. Jadi orang-orang itu akan menyegani atau menghormati Anda, kalian itu apabila dalam berpakaian itu mempunyai tata krama, pakai pakaian yang sopan dan sesuai dengan adat budaya timur kita. Tata krama makan dan minum. Jadi biasakan anak-anak saat makan atau minum itu juga punya tata krama. Tidak seperti minum di warung yang kakinya mungkin tingkrang atau jigang. Kemudian tata krama dalam berbicara. Bicara seperlunya saja. Jadi saat teman Anda berbicara, Anda sebagai pendengar ya silakan Anda mendengar dengan yang baik. Kemudian jangan mengatakan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Jadi menjaga ya, jangan suka mengumbar. Hendaklah berbicara jujur, terus terang, atau tidak mengada-ada. Jangan suka menyindir, berlagak sombong dan merendahkan orang lain. Hendaklah mengucapkan terima kasih atas pertolongan atau pemberian orang lain. Jadi biasakan anak-anak di dalam lingkungan manapun selain mengucapkan terima kasih, minta tolong. Itu sangat-sangat bagus sekali dalam bertata krama. Sewaktu anak-anak berbicara dengan orang tua, hendaklah mendengarkan dengan penuh hormat. Jadi biasakan anak-anak itu saat diajak bicara dengan orang yang lebih tua itu mendengarkan, tidak disambi dengan main HP atau berbicara dengan orang lain. Itu namanya tidak beretika. Jangan menyela pembicaraan. Ketika Bapak dan Ibu guru atau orang tua kalian sedang memberikan penjelasan, anak-anak harus tahu etikanya. Jadi saat Bapak Ibu guru menjelaskan mungkin di dalam kegiatan belajar, anak-anak
Jangan menyela untuk ibu mau ke belakang, tunggu dulu saat penjelasannya selesai, baru anak-anak mengacungkan ke tangan, bilang maaf bu, izin ke belakang, seperti itu. Kemudian bersikap sopan dan menyapa dengan hormat, terutama anak-anak kalau bertemu dengan orang yang lebih tua, misalnya dengan bapak ibu guru, baik di jalan maupun di mana saja, sempatkan untuk menyapa, meskipun bapak ibu guru terkadang lupa karena muridnya banyak. Jadi anak-anak yang menyapa terlebih dahulu itu akan lebih sangat beretika dan bertata krama. Mengucapkan terima kasih bila ditolong. Jadi anak-anak biasakan mengucapkan terima kasih meskipun pertolongan itu tidak seberapa. Misalnya alat tulis kalian jatuh, ada teman yang mengambilkan, jangan sukar mengucapkan rasa terima kasih. Nanti teman kalian akan merasa dihormati dan senang. Tidak mengejek, menyindir dan mengolok. Jadi kebiasaan mengejek baik orang tua maupun keadaan lingkungan rumah, kemudian menyindir, mengolok-ngolok, itu sangat tidak dianjurkan. Karena itu bisa memicu dari perkelahian. Tidak bicara ketus, beromongan kasar dan kotor. Jadi anak-anak tahu kan, kalau bicara dengan temannya itu ya biasa saja, jangan suka mengetus orang lain. Misalnya siapa sih kamu, tahulah apa, itu adalah contoh-contoh dari omongan yang kasar dan ketus. Tidak boleh memegang kepala teman. Jadi misalnya lagi bercanda, jangan sering, atau menghindari misalnya memegang kepala teman, atau istilah di kita itu jenggung ya, itu sangat tidak baik dalam bertata krama. Kemudian di sini ada tata krama yang harus ditaati siswa dalam kehidupan di Martisiswa 2. Jadi baik siswa, guru dan karyawan serta tamu itu wajib mentaati tata krama. 1. Siswa wajib menghormati semua guru dan karyawan yang ada di SMP Martisiswa 2 Semarang. Jadi anak-anakku, bapak dan ibu guru merupakan orang tua kedua kalian setelah di rumah, karena saat kalian belajar di SMP ini berarti orang tua kalian adalah bapak dan ibu guru. Jadi kalian wajib menghormati dengan bapak dan ibu guru, baik karyawan dan penjaga sekolah maupun bapak satpam. Kemudian yang kedua, pada saat berpapasan dengan guru, siswa wajib memberi salam kepada guru. Jadi jangan sombong anak-anak, ketemu dengan bapak dan ibu guru ucapkan assalamualaikum atau selamat siang bapak ibu. Kemudian yang ketiga, berbicara dengan guru dan karyawan dengan menggunakan kata minta tolong atau permisi dan mengucapkan terima kasih. Kemudian yang keempat, berbicara dengan guru wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik atau menggunakan bahasa Jawa yang kromo. Jadi biasakan anak-anak misalnya bicara dengan gurunya, misalnya dengan Bu Susi, saya mau tolong. Misalnya anak-anak tidak bisa menggunakan bahasa Jawa kromo yang baik, anak-anak bisa menyebut kata guru dengan ucapan ibu guru atau bapak. Jadi jangan mengucapkan bu guru kamu. Nah itu kan sangat tidak bertata krama. Misalnya mau menyebutkan jenengan, kalian tidak terbiasa, bilang saja oh Bu Susi tadi mau kemana ya. Jadi tidak mengucapkan bu kamu mau kemana, itu tidak bertata krama. Kemudian siswa wajib menghormati tamu sekolah, baik tamu dari dinas maupun orang tua siswa dengan memberi salam. Jadi saat anak-anak nanti belajar di lingkungan kita, saat ada tamu atau orang luar itu datang ke sekolah, anak-anak itu harus menghormatinya, memberikan salam, selamat pagi Bapak, Ibu, seperti itu. Kemudian yang keenam, siswa wajib membantu tamu yang datang dengan cara mengantarkan atau menunjukkan ruangan yang akan dituju oleh tamu. Misalnya begini anak-anak, saat kalian melewati ruang guru, ternyata ada wali murid atau orang tua siswa, teman kalian atau kakak kelas sedang mencari guru atau bertanya, mencari ruang kepala sekolah atau ruang BK. Nah, sebagai anak yang bertata krama, hendaknya kalian menyapa, kemudian mengantarkan, bahkan menunjukkan tujuan dari tamu tersebut mau ketemu siapa. Seperti itu ya anak-anak. Jadi kepedulian itu harus dimiliki oleh seorang siswa di SMP Martisiswa 2. Jadi jangan sungkan anak-anak, biasakan untuk
bersikap sopan dan santun terhadap siapapun yang ada di lingkungan sekolah. Nah, sekarang tentang seragam rapi cermin pribadi. Nah, anak-anak saat nanti tatap muka belajar di SMP Mahasiswa 2 itu harus selalu menggunakan seragam sesuai dengan hari yang ditentukan. Jangan sampai saltum ya. Kemudian berpakaian dengan semestinya. Anda berada di sekolah, bukan di mall atau tempat lain. Jadi saat anak-anak di lingkungan SMP Mahasiswa 2 harus mentaati peraturan seragam yang digunakan. Misalnya hari Senin harus memakai seragam OSIS. Ya kalian harus menggunakan seragam OSIS dengan baik dan benar. Jadi harus menggunakan misalnya nama, kemudian badge, lokasi, dasi, ikat pinggang warna hitam, sepatu hitam, kemudian kaos kaki putih. Nah, itu harus ditaati. Yang ketiga, seragam sekolah Anda mencerminkan diri Anda dan menampilkan citra alma mater Anda. Saat anak-anak menggunakan atribut SMP Mahasiswa 2, secara tidak langsung anak-anak itu akan menampilkan citra dari nama baik SMP Mahasiswa 2. Jadi saat kalian memakai seragam SMP Mahasiswa 2, berlakulah yang baik saat di jalan. Jadi tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa mempermalukan nama baik sekolah. Kalian harus menjaga nama baik sekolah dengan berperilaku yang baik. Kemudian berpakaian di sekolah. Siswa datang ke sekolah pada hari-hari belajar diwajibkan memakai seragam sekolah yang ditentukan. Seperti baju biru putih hari Senin dengan kaos kaki putih. Nanti ada baju seragam khusus yaitu batik dan kotak-kotak yang dipakai pada hari Rabu dan Kamis. Kemudian menggunakan sepatu hitam polos tanpa hiasan. Menggunakan atribut sekolah ada badge sekolah, lokasi, dan dasi. Baju pramuka lengkap dengan atribut pramuka seperti sepatu hitam dengan kaos kaki hitam. Menggunakan seragam olahraga jika ada jadwal olahraga. Siswa datang ke sekolah di luar jam belajar wajib menggunakan pakaian sopan atau hem dengan menggunakan sepatu. Memasuki pintu gerbang, jaket harus dilepas. Jadi nanti anak-anak setiap kali kalian mau masuk ke SMP saat berangkat sekolah, kalau menggunakan jaket itu wajib dilepas. Jaket, topi itu dilepas di gerbang sekolah. Etika berdandan di sekolah, tidak berdandan atau menggunakan bedak berlebihan ya, terutama anak-anakku yang cewek. Itu kalau berdandan jangan berlebihan, bedaknya misalnya 5 cm atau melebihi dari bapak ibu guru, tidak boleh ya, karena kalian masih SMP, jadi bedakan yang tipis-tipis aja, tidak boleh menggunakan lipstik atau pemerah bibir, no, di sekolah tidak boleh, masih SMP. Tidak menggunakan cat kuku, untuk anak-anak putri dilarang menggunakan cat kuku, nanti kalau terbukti atau ketahuan menggunakan cat kuku akan dikerok. Kemudian bagi yang berhijab menggunakan jilbab polos sesuai dengan ketentuan seragam. Jadi saat menggunakan OSIS nanti hijabnya warna putih. Saat menggunakan kotak biru jadi hijabnya warna biru. Yang kelima, untuk cewek atau cowok yang tidak berhijab itu rambut disisir rapi. Bagi yang tidak berhijab itu rambut melebihi bahu wajib diikat atau dikuncir jadi tidak terurai. Memasukkan baju ke dalam celana atau rok dengan menggunakan sabuk polos sekolah. Jadi wajibnya seluruh seragam itu dimasukkan ke dalam celana atau rok dengan sabuk warna hitam polos atribut SMP. Tidak menggunakan perhiasan emas atau bahan lain yang berlebihan. Jadi di sekolah itu anak-anak putri dilarang menggunakan perhiasan baik emas, kalung maupun cincin. Untuk yang laki-laki apalagi dilarang menggunakan kalung atau gelang. Nah, contoh seragam sekolah nih di SMP Mahasiswa seperti ini. Jadi ada dasi, kemudian badge OSIS, kemudian nanti ada lokasi. Seperti ini ya anak-anak. Jadi untuk yang perempuan, tapi nanti untuk perempuan semua roknya panjang. Kemudian memasuki ruang kantor atau ruang kelas pada saat pembelajaran itu ada etikanya. 1.
Mengetuk pintu dan meminta izin sebelum memasuki ruangan kantor atau ruang kelas. Biasakan anak mengetuk pintu kalau kalian ingin memasuki suatu ruangan. Biasakan mengetuk pintu, bilang salam atau permisi. Kemudian yang ketiga, memasuki ruangan dengan sopan, tidak berlarian atau membuat gaduh. Jadi saat masuk ruang guru terutama atau ruang kepala sekolah atau karyawan itu hendaknya sopan, tidak lari-lari. Kemudian menyampaikan keperluannya, anaknya mau apa, mau ketemu siapa. Kemudian 5, meninggalkan ruangan dengan sopan dan mengucapkan salam. Kemudian yang berikutnya, tata cara bertamu ke rumah Bapak Ibu guru. Mungkin kalian saat ingin ada keperluan dengan Bapak dan Ibu guru, itu sebaiknya membuat janji. Misalnya dengan WA atau telepon terlebih dahulu. Apakah Bapak dan Ibu guru ada waktu di rumah. Kemudian datang pada waktu yang tidak tepat, itu tidak sopan ya. Misalnya saat-saat jam istirahat kalian bertamu, jadi usahakan untuk menghubungi dulu. Matur, Bapak Ibu saya mau berkunjung ke rumah, kira-kira ada waktu luang jam berapa, seperti itu. Kemudian mengetuk pintu sebaiknya hanya 3 kali anak-anak. Jadi kalau kalian itu sedang bertamu, kemudian mengetuk pintu sampai 3 kali tidak ada jawaban, itu tandanya yang punya rumah tidak menginginkan ada tamu. Kalian boleh kembali lagi, menggunakan pakaian yang sopan dan bersih, kemudian berbicara dengan sopan. Yang selanjutnya, apabila kalian memasuki dan menggunakan kamar mandi sekolah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. 1. Setiap siswa SMP Marti siswa 2 wajib menjaga kamar mandi sekolah. Jadi di sini ada 2 lokasi kamar mandi. Jadi di sebelah kanan itu untuk kamar mandi wanita, yang sebelah kiri itu pria. Jadi ada adab dalam memasuki kamar mandi. 1, berdoalah sebelum dan sudah masuk kamar mandi anak-anak. Yang kedua, tidak bersuara gaduh atau pada saat di dalam kamar mandi itu tidak berisik. Yang ketiga, gunakan air secukupnya. Yang keempat, tidak membuang bahan kimia atau sampah di dalam kloset karena akan mengganggu saluran air kamar mandi. Jadi ada tempat sampah bisa dimanfaatkan. Kemudian matikan air pada saat keluar dari kamar mandi. Kemudian yang keenam, tinggalkan kamar mandi dalam keadaan bersih dari kotoran. Jadi saat kalian buang hajat, baik pipis maupun buang hajat, itu tolong disiram dengan sampai bersih dan benar-benar tidak berbau. Kemudian etika memasuki musola. Jadi SMP Mahasiswa 2 memiliki satu musola yang lumayan tidak besar, yaitu saat memasuki musola itu wajib dengan tertib. Ambillah air wudhu dengan berhemat air, jadi tidak bermain-main dengan menggunakan air. Kemudian bila anak-anak menggunakan alat sholat, itu wajib melipat kembali dengan rapi dan kembalikan pada tempatnya, misalnya dengan digantungkan dengan hanger atau dimasukkan ke dalam lemari box. Kemudian menggunakan Al-Quran musola wajib setelah selesai mengembalikan pada tempatnya dan ditata dengan rapi. Misalnya anak-anak pinjam Al-Quran juga setelah itu dikembalikan. Tidak bergurau saat di musola. Jadi musola itu tempat ibadah anak-anak, jadi tidak dipakai untuk ngerumpi atau bercanda. Yang keenam, tidak melewati di depan yang orang sedang sholat. Jadi saat ada orang sholat, sebaiknya kalian memang wajib tidak boleh melewati di depannya. Jadi lewatlah di belakang, kalau tidak tunggulah sampai sholat orang tersebut selesai. Kemudian selanjutnya, etika berjalan bersama pada saat berangkat dan pulang sekolah. 1. Berjalanlah pada lajur di sebelah kanan ya anak. Itu dalam masuk di lingkungan mahasiswa sesuai prokes itu sudah diberikan tanda masuk dan keluar. Kemudian berjalan tidak bergerombol, sebaiknya hanya 2 atau 3 orang. Tidak gaduh dan mengganggu ketenangan masyarakat yang dilewati. Yang keempat, bila perlu menyapa dengan masyarakat sekitar sekolah, bicaralah dengan sopan. Yang kelima, tidak mengambil barang, merusak barang atau tanaman yang ada di jalan. Misalnya kalian dalam perjalanan pulang itu jalan kaki, itu jangan iseng tangannya ngeratil ya, merusak tanaman orang lain, itu tidak boleh, memalukan citra sekolah.
Yang keenam, tidak membuang sampah sembarangan di sepanjang jalan yang dilewati. Jadi anak-anak biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian sebagai siswa SMP Mardi Siswa 2 Semarang, ada beberapa peraturan yang harus ditaati. 1. Datang on time, bukan berarti datang tepat saat bel masuk berbunyi. Dengan datang lebih awal atau pagi, kamu bisa menyiapkan diri untuk menerima pembelajaran secara luring apabila pembelajarannya luring. Kemudian online, sesuai dengan jadwal pembelajaran. Jadi di masa pandemik ini, pemerintah masih menerapkan pembelajaran secara daring sampai tanggal 20. Jadi anak-anak nanti setiap pagi harus on time. Misalnya jam pembelajarannya jam itu ya jam 7. Kemudian yang kedua, mengerjakan tugas sesuai dengan jadwal. Kerjakan PR di rumah, jangan gunakan saat ini untuk mengerjakan PR yang lain. Jadi anak-anak harus bisa mengatur waktu. Yang ketiga, seragam harus rapi dan sesuai ketentuan. Jadi saat nanti sudah tatap muka harus pakai seragam OSIS hari Senin dan Selasa, ya harus pakai itu. Misalnya Rabu pakai kotak-kotak warna biru, ya pakainya itu. Kemudian tidak akan pernah membolos. Anak-anak boleh tidak masuk apabila sedang sakit atau ada keperluan yang insidentil dengan cara menghubungi wali kelas atau menulis surat izin. Yang kelima, selalu menjaga kebersihan dan fasilitas sekolah. Jadi anak-anak selama di lingkungan SMP Mardi Siswa 2 harus menjaga kebersihan, selalu tertib selama pembelajaran. Yang terakhir, siswa SMP Mardi Siswa 2, anak-anak harus bersikap jujur, tidak mencontek, harus sopan kepada setiap orang, tidak akan pernah merokok, tidak pernah mencuri dan berkelahi, menghormati kepala sekolah, bapak ibu guru maupun karyawan. Kemudian dengan teman dan kakak kelas juga harus saling menghormati. Kemudian mengikuti seluruh kegiatan sekolah. Jadi anak-anak intinya saat anak-anak belajar di SMP Mardi Siswa 2 harus mentaati aturan yang berada di sekolah. Itu yang bisa Bu Susi sampaikan materi pada pagi hari ini. Silakan anak-anak tadi yang sudah mendengarkan bisa diringkas, kemudian diterapkan dan dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.